Xia Xuanzong. Dan wanita ini bukanlah Chu Qingyan, melainkan Selil. Kaisar. Apakah Kaisar baik-baik saja? Kaisar membuat hamba takut setengah mati. Hamba pikir, Kaisar telah minum terlalu banyak dan sudah tenggelam lalu wafat. Aku baru ingat. Keluar. Kau menjebakku untuk menyalakan api suar. Demi mempermainkan para vasal seluruh negeri. Hanya agar Marquis Shenbei punya waktu untuk menembus gerbang. Dan malam ini kau bahkan menaruh obat tidur di dalam anggurku. Ingin memilikiku. Untuk menenggelamkanku sampai mati di sini. Hamba tidak tahu apa yang Kaisar bicarakan. Kau tidak mengerti. Aku memberi kasih eksklusif 3 tahun. Selama 3 tahun ini aku tidak pernah menyentuhmu. Dan aku menjagamu seperti harta berharga. Lalu bagaimana kau memperlakukan kaisarmu? Namun kau justru mencoba menggunakan nyawaku. Sebagai ganti tahta kekaisaran untuk keluarga Su. Kaisar. Apa yang sedang Kaisar lakukan? Feng Nian. Feng Nian. Jika kau tiba sedetik saja lebih lambat, hamba pasti sudah berada di sisinya. Kaisar anjing itu. Chu Yan seharusnya menjadi selirku. Namun kau merebutnya dengan paksa. Dan sekarang, kau berani merundungnya. Katakan, bagaimana caramu ingin mati? Urusan. Kasih sayangku kepada seorang selir. Apa hubungannya denganmu? Mengenai dirimu. Di tengah malam buta. Mengacungkan pedang di dalam istana. Mungkinkah kau berniat untuk memberontak? Kau hanyalah kaisar boneka. Apa kau pikir aku takut padamu? Seorang tiran tetaplah seorang kaisar. Saat putra langit murka, sejuta nyawa akan melayang. Apakah kau percaya? Aku akan membantai seluruh kediaman Marquis Shenbei-mu. Aku sudah terlalu memberimu muka. Kau benar-benar menganggap dirimu putra langit. Apa kau pikir aku akan menebasmu sekarang juga? Tidak. Kau berani. Kau berani jika kau menyentuh sehelai rambutku. Ayahku pasti akan membasmi seluruh istana Shou Agun. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar. Dan lihatlah aku. Lihat apakah aku berani. Ibu Suri. Ibu Suri. Kaisar. Kaisar, dia kesurupan. Dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan mulai menyerang orang-orang. Selerian, bangkitlah segera. Sampah tidak berguna. Turunkan pedang itu. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya mengaturku. Aku adalah Ibu Suri. Kamu benar-benar kerasukan. Apakah kamu melupakan aku juga? Ibu Suri. Sebelumnya aku tak pernah perhatikan dengan saksama. Namun melihatmu hari ini, seorang wanita matang seperti Ibu Suri, ternyata masih memiliki pesona. Lancang, kamu berani menggangguku. Kau harus tahu bahwa ayahku, yang memimpin koalisi 15 penguasa, akan segera tiba. Dan kau sudah ketakutan setengah mati bukan? Koalisi para vasal. Apakah kamu lupa? Kamu telah menduduki tahta selama 3 tahun dan tidak pernah mempedulikan urusan negara. Sekarang, dunia dalam kekacauan dan rakyat menderita. Kerusuhan terjadi di mana-mana. Kerajaan ini hanyalah bahan tertawaan. 15 pemimpin pemberontak menembus gerbang. Kaisar ini benar-benar tidak berguna. Namun, aku bukanlah dia. Apa kau pikir aku tidak tahu? Kau telah lama berencana. Mencoba memanipulasiku. Di dalam istana. Berkolusi di dalam maupun di luar. Ingin melucuti kekuasaanku. Kau telah mengubah Shou Agung menjadi berantakan total. Dan sekarang, kau ingin menimpakan kejahatan ini ke kepalaku. Apa kau pikir aku ini kambing hitam? Cukup bicara. Jatuhkan pedang itu. Dan minta maaflah pewaris. Terlambat. Sekarang berlututlah di hadapanku. Dan bersujudlah. Mungkin, aku akan membiarkan jasadmu tetap utuh. Apakah mungkin bahwa aku benar-benar selemah itu? Aku sedang merundungmu. Kenapa memangnya? Pasukan ayahku sudah berada di gerbang. Aku memerintahkanmu kaisar anjing. Untuk berlutut di hadapanku. Dan menggonggong seperti anjing. Hentikan. Tunggu sampai pasukan besar, Marquis Shenbei memasuki celah. Hamba akan membuatmu memohon kematian. Jika memang begitu, maka aku akan membunuh sepasang anjing ini. Dan memusnahkan buktinya. Belum cukupkah masalah yang kau timbulkan? Kau sudah memenggal salah satu lengan Su Fengnian. Jika kau membunuhnya sekarang,
Suatu hari nanti, Marquis Xianbei tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Ini adalah permaisuriku. The film was translated and narrated Aku by adalah M Media. Putra Langit. Untuk membunuh seekor anjing rendahan, apa aku perlu ragu? Pengawal. Tangkap mereka. Lepaskan hamba, lepaskan hamba. Kaisar, dengan pasukan di gerbang. Kamu masih berpikir untuk menggunakan kekerasan. Apakah kamu takut tidak cukup cepat mati? Ibu Suri, Anda... Cukup. Kali ini aku akan memberikan sedikit muka. Permaisuri. Sedikit saja. Mengenai Ibu Suri. Kita akan selesaikan urusan kita nanti. Bawa kaki anjing ini kepada Marquis Xianbei. Katakan padanya, untuk setiap mil koalisi itu maju, aku akan memotong satu anggota tubuh putranya. 10 mil. Dan aku akan mengambil kepala anjing putranya. Sejak kapan dia menjadi begitu angkuh? Bawa mereka pergi. Pergi. Lepaskan hamba, Bergerak lebih cepat. lepaskan hamba. Bergerak. Bergerak lebih cepat. Kamu. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan Zhou Agung dihancurkan oleh tiran sepertimu. Aku akan menyatukan para pejabat istana untuk melengsarkanmu dari tahta. Kaisar, jika kita mundur ke dalam kota sekarang, masih ada peluang untuk menang. Apa yang perlu ditakutkan? Selama aku berdiri di sini, pasukan pemberontak tidak akan bisa melangkah maju sedikit pun. Menurutmu ini jam berapa? Kau masih berlagak. Ini pasukan 1.000.000 orang, bukan 1.000.000 ekor babi. Mereka akan menginjak-injak kita sampai mati. Benar Kaisar. Kita harus mempertimbangkan kembali. Tidak perlu. Aku adalah putra langit. Penguasa segala sesuatu di bawah langit. Kekuatan satu anak panah bisa memicu guntur surgawi untuk memusnahkan musuh. Bahkan dengan 1.000.000 orang, mereka akan berubah menjadi debu. Tidak tahu malu. Hanya kau yang bisa memanggil petir surgawi. Pasukan Marquis Xianbei akan tiba dalam sekejap. Saat itu terjadi, jangan sampai kalian terkencing-kencing ketakutan. Ibu, dia sendiri yang sedang menjemput ajang. Mengapa kita malah mengikutinya ke sini? Begitu dia mati, kau bisa negosiasi damai dengan Marquis Xianbei. Jasa untuk menyelamatkan Zhou Agung akan menjadi milikmu seorang. Cemerlang. Para tuan tanah, pasukan sekutu telah tiba. Penguasa tidak becus. Kau benar-benar mencari ajalku sendiri. Sekarang, sudah terlambat. Meskipun kau mencoba melarikan diri. Kaisar, The film was translated and narrated by M Media. Kau datang di saat yang tepat. Hari ini, aku akan memenggal kepalanya untuk dijadikan pispot. Marquis Xianbei benar. Bunuh penguasa tidak becus itu dan rebut tahtanya. Sudah kukatakan sebelumnya. Aku adalah Kaisar dari Zhou Agung. Hamba rendahan. Aku mengambil nyawa. Maka ambil saja nyawanya. Jika kau menginginkan nyawaku, kau silakan mencobanya. Putra langit yang agung. Ada pepatah mengatakan, tahta adalah kursi yang berputar. Sekarang, giliran Zhu Tianba untuk mengambil alih. Marquis Xianbei, apa maksud dari semua ini? Mungkinkah bahwa kau benar-benar berniat memberontak? Pangeran, redamlah amarah Anda. Penguasa tidak becus ini. Jika Anda ingin membunuhnya, lakukan saja. Mengapa Anda harus melampiaskan amarah Anda kepada kami? Mengapa Anda tertawa? Mengapa tidak berlutut minta maaf pada Marquis Xianbei? Kaisar menertawakan kebodohanmu. Tidak bisakah kau melihatnya sekarang? Zhu Tianba, ini jelas sebuah pemberontakan. Aku pikir dengan tipu muslihat kecil, aku bisa membuat kalian semua saling membantai. Dan kekaisaran ini akan menjadi milikku untuk dikuasai. Siapa sangka, bocah ini berani mengeksekusi utusanku. Tampaknya, aku benar-benar meremehkanmu. Pangeran, mengapa membuang kata-kata dengannya? Setelah orang-orang ini mati, Zhou Agung ini akan menjadi milik Anda. Mama.
Pasukan dengarkan perintahku. Siapapun yang membawa kepala penguasa tidak becus itu akan dihadiahi 10.000 keping emas dan diberi gelar Marquis. Bunut. 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 Menurut pandanganku, kamulah yang akan mati. Anak panah yang memanggil kekuatan langit. Kau membuatku ketakutan setengah mati. Diam kalian semua. Lihat. Murka langit telah turun. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Kekuatan yang mengerikan. Apakah Dewa Gunung sedang menabuh jenderangnya? Pangeran, lihat asap hitam itu. Asap itu datang dari arah perkemahan utama kita. Perkemahan utama. Lalu bagaimana dengan pasukan pangeran ini? Kaisar, apakah ini perbuatan Anda? Aku adalah putra langit. Dengan satu anak panah, aku memanggil langit untuk memusnahkan musuh. Itu bukan permintaan yang berlebihan, bukan? Mustahil. Mungkinkah? Hamba sungguh bodoh. Kaisar membinasakan musuh dengan satu anak panah. Sungguh cemerlang dan perkasa. Kaisar memusnahkan musuh dengan satu anak panah. Sungguh cemerlang dan perkasa. Sama sekali mustahil. Bagaimana Kaisar bisa menghancurkan pasukan dengan satu panah? Menipu dan berpura-pura jadi hantu dewa. Penguasa tidak kompeten. Itu hanya kebetulan petir menyambar. Untuk apa kau bersandiwara? Benar. Itu hanya petir. Apa yang perlu ditakuti? Memang, aku hampir dibuat takut olehmu. Itulah yang kukatakan. Penguasa tidak kompeten yang tidak berpendidikan. Bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan seperti itu? Aku, setelah mengamati langit, sudah tahu sejak awal ini hanyalah badai petir kering. Itu hanyalah sekadar bekerja sama dengannya sedikit. Benar, hanya berpura-pura mengikuti. Seperti yang diharapkan dari Marquis Xianbei yang bijak. Terungkap dalam sekali pandang. Tipu daya kecil penguasa tidak kompeten itu dalam sekali pandang. So agungku, memiliki pejabat sepertimu yang berubah muka, lebih cepat daripada membalik halaman. Sungguh sebuah tragedi nasional. Penguasa tidak kompeten kau. Lapor, katakan, apa yang terjadi pada perkemahan utama? Apakah itu petir yang mengejutkan kuda-kuda? Dan kemudian, mereka menyerbu perkemahan. Bocah pemberontak ini tidak mungkin memiliki kemampuan seperti itu. Ibu, kita masih harus memikirkan cara bagaimana menyelamatkan diri kita sendiri. Benar, cepat. Tangkap dia untukku. Dan serahkan dia kepada Marquis Xianbei untuk meredam amarah pangeran. Kalian benar-benar bodoh. Pasukan besarku akan tiba dalam sekejap. Hari ini, tak seorang pun dari kalian akan lolos. Pangeran, ada apa lagi? Perkemahan utama telah tiada. Apa maksudmu tiada? Perkemahan utama. Perkemahan utama telah tiada. Tiada, hancur lebur sepenuhnya. Perkemahan utama telah tiada. Lari demi nyawamu. Lari. Kembali. Kembali ke sini. Lari. Petir surgawi turun. Dewa Gunung memukul jendangnya. Para bangsawan dan tentara yang menjaga perkemahan. Sebagian tewas, sebagian melarikan diri. Lari. Mustahil. Pasukanku tidak terkalahkan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Itu adalah kau. Selain aku, di dunia ini, siapa lagi yang bisa memerintah kekuatan surgawi seperti itu? Palsu. Semuanya palsu. Pemenang mengambil segalanya, Marquis Xianbei. Pasukan yang kau andalkan telah hancur. Tidakkah kau akan menyerah sekarang? Aku, ini. Cukup. Ibu Sui, apa maksud dari semua ini? Marquis Xianbei telah mengabdi pada Shu Agung seumur hidupnya. Kontribusinya sangat besar. Kali ini kita mengerahkan pasukan. Pastilah karena momen kesedihan dan kemarahan. Sesaat karena sedih dan murka. Benar.
Kaisar, semuanya persis seperti yang dikatakan Ibu Suri. Kami para vasal melihat Suar dan berbaris ke ibu kota untuk mempertahankan tahta. Namun di tengah jalan, kami mengetahui bahwa putra hamba telah. Putra hamba sempat bingung dan melakukan The film tindakan was pembunuhan. translated Dan and akibatnya dia narrated dibunuh by oleh M Kaisar. Media. Hamba bertindak karena impuls jadi hamba. Memberontak dalam dorongan sesaat. Apa itu berarti bukan pemberontakan? Hamba memohon agar Kaisar mengeksekusi Marquis Xianbei dan seluruh klannya demi membuktikan murka langit. Kaisar, membalas kebaikan dengan kejahatan adalah sikap penguasa bijak. Terlebih lagi, karena masalah ini bermula dari Kaisar. Hamba memohon agar Kaisar menunjukkan kemurahan hati. Mohon Kaisar tunjukkan kemurahan hati. Mohon Kaisar tunjukkan kemurahan hati. Pengampunan. Jika itu disebut penguasa bijak, aku tak mau jadi begitu. Pengawal. Kaisar jangan lakukan itu. Marquis Xianbei masih memiliki puluhan ribu pasukan elit. Jika dia terdesak hingga harus bertarung sampai mati. Tepat sekali. Biarkan aku pergi. Dan masalah ini akan berakhir di sini. Namun jika Kaisar terus menekan keunggulan Anda, Aku akan melawanmu sampai titik darah penghabisan. Hanya kau. Kau pikir kau layak bertarung sampai mati denganku. Kaisar Anda tidak boleh melakukan itu. Dan pendapat tinggi apa yang dimiliki kanselir sekarang? Marquis Xianbei menjaga perbatasan utara dan menebar ketakutan pada suku-suku asing. Jika dia tewas di sini, suku-suku itu pasti akan menjarah perbatasan kita sekali lagi. Itu benar. Tanpa penindasan dari pangeran ini, suku-suku asing itu pasti akan bergerak ke selatan. Saat itu terjadi show Agun akan terjerumus dalam kesengsaraan. Lalu ketika kau memimpin pasukanmu untuk memberontak, mengapa kau melupakan nyawa rakyat di perbatasan? Tahukah kalian bahwa jika aku mati, dan dinasti ini runtuh, dunia akan dilanda kekacauan, dan rakyat akan menderita sama menderitanya? Kakanda, itu tidak sepenuhnya benar. Hari ini, jika Anda mengampuni Marquis Xianbei, itu sekaligus mengatasi ancaman suku selatan. Dan pada saat yang sama menonjolkan kemurahan hati. Kaisar, bukankah itu yang terbaik dari kedua dunia? Pangeran mengatakan hal yang benar. Demi rakyat di utara. Hamba mohon Kaisar mempertimbangkannya matang-matang. Memohon agar Kaisar mempertimbangkannya dengan matang. Kalian semua, kalian masih menganggap diri rakyat Su Agung. Kaisar. Marquis Xianbei, dosanya tak layak dihukum mati. Selain itu, Ibu Suri dan yang lainnya. Ini juga demi rakyat jelata. Demi Jiao Agung. Kejahatan tak selalu dibalas nanti kata yang bagus. Kalau begitu izinkan aku bertanya, Jenderal Besar Wang, yang setia menjalankan tugasnya, mengetahui pasukan pemberontak berjumlah 1.000.000, tidak mundur selangkah pun. Sendirian dan terisolasi. Dia bertarung, masuk keluar 7 kali. Dan akhirnya gugur karena kelelahan. Namun dia tetap dipenggal. Dia. Apakah pantas mati? Ini? Bupati Kingsu. Yang memilih mati daripada menyerah. Dalam jubah hijau sederhananya. The film was Memimpin translated 300 and sukarelawan narrated setempat. by M Menahan Media. serangan 1.000.000 tentara pemberontak 2 jam. Pada akhirnya kota jatuh, dan dia pun gugur. Apakah dia pantas mati? Tidak. Tidak sepadan. 100.000 wanita dan anak-anak yang tak berdosa di Kingsu. Para lansia. Yang tak terhitung jumlahnya. Mereka. Biar kulihat siapa yang berani bertindak. Xiao Xian Jenderal Shou Agung. Kakanda, akhirnya kau tiba. Paman, Apa maksud dari semua ini? Marquis Xianbei telah mengabdi dengan jasa besar. Itu hanyalah sesaat, karena dorongan emosi. Hamba bilang dosanya tak layak dihukum mati. Jadi dia tidak boleh mati. Lagi pula, jika Anda membunuh Marquis Xianbei, nomor 1 di dunia, Du Xiaoman pemilik rumah gadai, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Lapor. Kaisar, Hakim Du Xiaoman telah memenuhi tugasnya kepada tahta. Hambatan telah disingkirkan. Marquis Xianbei dan lebih dari 1.000 anggota keluarganya telah ditangkap. Hamba menunggu perintah Anda, Kaisar. Eksekusi mereka. Ya, mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku. Jenderal merasa cukup berani hari ini, bukan? Jika Marquis Xianbei menang hari ini, apakah dia akan mengampuniku? Apakah dia akan mengampuni rakyat jelata di ibu kota? Pemberontakan para vasal, semuanya disebabkan olehmu. Itu adalah urusanmu untuk menyelesaikannya. Itu adalah tugasmu. Saat kau menjadi kaisar, ayo pergi.
Hamba tidak menyangka bahwa Kaisar memiliki kebijaksanaan dan keanggunan bela diri seperti itu. Seandainya hamba tahu sejak awal. Kaisar hamba yang bersalah. Hamba bermata tapi gagal mengenali naga sejati. Hamba menyadari kesalahan hamba. Hamba memohon belas kasih Kaisar. Lempar dia ke istana dingin. Kaisar, hamba tahu hamba salah. Hamba tahu hamba salah Kaisar. Kaisar faksi Xiao masih belum melepaskan niat mereka. Mengapa kita tidak menembakkan anak panah lagi? Mesiu telah habis. Di mana aku bisa menemukan anak panah lagi? Kaisar, Anda tidak boleh melakukan itu. Dunia saat ini, kekuatan militer sepenuhnya berada di tangan keluarga Xiao. Jika kita bertindak gegabah, itu hanya akan menjerumuskan seluruh negeri ke dalam kekacauan masalah ini. Memerlukan pertimbangan matang. Ibu Suri benar. Kita akan mengampuni mereka untuk hari ini. Kaisar, para utusan asing telah tiba. Anda harus berhati-hati dengan ucapan Anda. Jangan sampai mencoreng nama baik Xiao Agung. Itu bukan urusan Ibu Suri. Yang satu bernyanyi, yang lain bersahut. Kau hanya ingin memancingku agar menerimanya, bukan? Dia tak tahu Kaisar dulu dia sangat aktif. Dia bahkan belum membaca kitab 4 buku dan 5 klasik. Bagaimana mungkin dia bisa memecahkan teka-teki rumit dari utusan asing itu? Jangan mempersulit Kaisar. Kaisar, waspadalah terhadap jebakan. Itu tidak perlu dikhawatirkan. Namun silakan sampaikan masalahnya. Mereka pasti telah memperhitungkan bahwa kita tidak akan mampu menjawab. Karena itu, mereka memilih upacara ini untuk membuat masalah. Benar, Kaisar? Karena Kaisar telah setuju. Anda pasti merasa yakin. Utusan apa pertanyaanmu? Silakan sampaikan. Terima kasih banyak, Kaisar. Putri, Kaisar Xiao Agung, Anda mengklaim negara Anda beradab. Dan ilmu yang kami bawa adalah sampah. Sesuatu yang bisa dijawab anak 3 tahun. Terjemahan ini keliru. Apa? Saya datang ke sini dengan pikiran terbuka untuk belajar, untuk bertukar pengetahuan. Namun dia menyebut saya orang biadab. Dan mengklaim bahkan cendekiawan negeri kami tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Ini sampah sungguh terkutuk. Saya ingin melihat bagaimana dia bisa menjawab ini. Bukankah Anda bilang bahkan anak 3 tahun pun bisa melakukannya? Kalau begitu cobalah. Jika Anda benar-benar bisa memecahkannya, negara kami akan menghormati Anda sebagai santo akademisi untuk dipuja selamanya. Namun jika Anda tidak bisa memecahkannya, maka bawalah semuanya. Semua karya klasik akademik Xiao Agung dibakar menjadi abu. Berisik sekali. Apa yang dia katakan? Sang putri mengatakan, jika Kaisar bisa memecahkan teka-tekinya, maka Anda memiliki sedikit pengetahuan. Jika Anda tidak bisa, Anda harus menandatangani dokumen negara yang mengakui bahwa keilmuan Dashi jauh melampaui Xiao Agung dan tunduk sebagai negara vasal. Aku bertanya padamu. Benarkah itu yang dia katakan? Mungkinkah itu bohong? Hamba bertanya, apakah angka-angka coretan ini? Kakanda, bahkan kanselir seorang yang berilmu tinggi, tidak mengenali angka-angka ini. Bagaimana mungkin Kakanda bisa menjawabnya? Menurut pendapat hamba, Kakanda sebaiknya meminta maaf. Sang putri dari negara utusan. Meminta maaf. Bukankah ini memaksa aku sang kaisar untuk mengatakannya sendiri? Untuk mengakui bahwa budaya kerajaan Dashi mereka jauh lebih unggul dari Xiao Agung milikku. Tidak. Akui kekalahan lebih awal, dan Kakanda mungkin masih bisa menjaga muka. Jika tidak, lalu apa? jika Kakanda bersikeras untuk menjawab, dan Kakanda gagal menyelesaikannya, bukankah Kakanda akan menjadi bahan tertawaan? Dan Kakanda akan kalah dalam taruhan. Mulai hari ini Kakanda harus tunduk dan mengaku fasal. Bagi negara Dashi, menjadi bahan tertawaan bagi semua bangsa. Benar. Hamba yakin bukan hanya hamba, tetapi setiap pejabat yang hadir. Tidak ada satupun dari kami yang mengenali simbol-simbol ini. Sungguh, mustahil untuk membantu Kaisar. Bakat kami dangkal. Kami tidak dapat membantu Kaisar memikul beban ini. Benar. Ini semua karena ucapan gegabah Kaisar yang telah menyebabkan Xiao Agung kita di hadapan para utusan dari seluruh negeri kehilangan muka. Ini semua salah Anda sendiri. Saya perintahkan Anda untuk segera meminta maaf kepada Putri Dashi dan akui bahwa budaya Xiao Agung kita jauh lebih rendah daripada Dashi.
Ibu Suri hendak melucuti martabatku. Namun kau bahkan tidak membawa kehormatan Seu Agung bersamamu. Mengapa mengatakan hal seperti itu? Saya melakukan ini demi Chow Agung, agar kita tidak kehilangan muka. Karena kekeraskepalaan Anda, Maka Ibu Suri adalah, bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku tidak bisa menjawabnya? itu sudah sewajarnya. Seluruh istana kehilangan akal. Bisakah kaisar yang tidak kompeten seperti Anda benar-benar memecahkannya? Hanya pengetahuan anak-anak. Apa sulitnya? Kaisar Anda tidak boleh impulsif. Konsekuensi dari jawaban yang salah jauh lebih parah daripada sebuah permintaan maaf. Benar, Kaisar? Ini tidak lain adalah teorema Pitagoras sederhana. Dan kau masih berani membawanya ke hadapanku sang kaisar. Mempermalukan dirimu sendiri. Dia benar-benar berhasil menuliskan angka-angka dasi itu. Hanya meniru bentuknya itu saja. Menteri tua ini pun bisa melakukannya. Benar. Betul sekali. Apakah aku menjawabnya dengan benar? Benar. Anda sebenarnya bisa menjawabnya semudah itu. Kaisar bertanya, mengapa belum diterjemahkan? Ini tidak benar. Salah sang putri bilang itu salah. Benar-benar salah. Seperti yang hamba duga. Sudah hamba katakan. Bagaimana mungkin dia bisa menjawabnya? Memalukan sekali. Mengapa kau belum minta maaf pada utusan itu? Apakah kau ingin mencoreng nama baik Chow Agung? Diam kalian semua. Apa yang sedang dia lakukan? Mungkinkah dalam kemarahannya dia kepanasan? Dan itulah sebabnya dia menanggalkan pakaian. Ini sungguh sangat tidak pantas. Menanggalkan pakaiannya. Putri itu, mungkinkah dia mencoba merayu kaisar? Sungguh tidak tahu malu. Kau punya nyali untuk membicarakan orang lain. Apa yang harus dilakukan sekarang? Ada 3 pertanyaan secara keseluruhan. Kaisar sudah melewatkan 1, masih ada 2 lagi. Jika beliau melewatkan semuanya, mungkinkah Chow Agung kita benar-benar harus tunduk sebagai vasal kepada Dashi? Itu semua karena sifat impulsif kaisar. Apakah aku kaisar perlu terus menyelesaikannya? Menghitung luas lingkaran. Sederhana. Pi dikalikan dengan jari-jari lingkaran. Cari saja jawabannya. Aneh sekali. Apa yang sedang dia katakan? Hamba tidak mengerti sepatah kata pun. Lihat. Kaisar telah selesai menyelesaikannya. Lihat sendiri, apakah itu benar? Ya Tuhan, itu benar. Semuanya benar. Aku harus mengirim kabar baik ini ke negara kita, agar mereka bisa membangun patung. Kaisar sebagai santo akademisi, putri kita berkata, dia bilang semuanya salah. Tak satu pun pertanyaan dijawab benar. Kakanda, apa yang harus kita lakukan? Kakanda benar-benar telah membuang semua martabat Chow Agung. Bahkan di antara 3 orang ada seorang guru. Apa gunanya memaksakan diri? Bukankah wujud asli Kakanda sudah terbongkar? Gawat. Wibawa kaisar yang telah menaklukkan negeri ini telah terkubur sepenuhnya. Sudah memberitahunya. Tetapi beliau bersikeras untuk keras kepala. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kaisar, menurut pendapat hamba, kita benar-benar perlu menyewa seorang tutor untuk mengajari Anda San Zijing. Kalian bilang aku salah semua. Tentu saja. Sang putri berkata tepat seperti itu, berani hamba salah terjemahkan. Kaisar sungguh sebuah unjuk kekuatan. Apakah Anda mencoba memaksa pelayan berbohong dan ikut bermain peran dengan Anda? Jika Anda salah, Anda harus mengakuinya. Sebagai Kaisar Chow Agung, apakah Anda bahkan tidak memiliki keanggunan sebesar itu? Masih keras kepala juga kalian. Pengawal. Lanjang sekali, segera turun dari sana. Kakanda, kalah bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah sebagai Kaisar Chow Agung. Martabat Chow Agung kini jatuh ke tanah. Anda tetap tak mau mengakui kesalahan. Hamba-hamba tidak bersikap keras kepala. Sang putri bilang Anda salah. Jika tidak percaya, tanyakan saja padanya. Biarkan Kaisar bertanya langsung kepadanya. Dia harus mampu melakukannya terlebih dahulu. Benarkah demikian? Putri Xianni, mengenai taruhan kita, apakah masih berlaku? Kaisar sebenarnya bisa memahami bahasa kami. Sederhana. Tapi penerjemahmu baru saja memberitahu aku bahwa aku menjawab salah semua pertanyaan. Benarkah demikian? Apa? Putri hamba salah. Hamba tahu hamba salah. Mohon hamba memohon agar Anda membela hamba. Kalau tidak, mereka akan membunuh hamba. Mereka akan membunuh hamba. Sudah kena akibatnya. Kaisar wanita ini berani mengacaukan hubungan antara kedua negara kita. Hamba serahkan dia untuk Anda hukum.
Kalau begitu seret dia dan hukum mati. Kaisar ampuni hamba. Anda benar tentang segalanya. Sang putri mengatakan bahwa dia telah memberitahu Dashi untuk membangun patung bagi Anda, dan dia ingin menobatkan Anda sebagai Santo Akademisi. Ini melakukan segalanya dengan benar. Kaisar tidak hanya fasih dalam bahasa asing, tetapi juga memiliki kecendekiaan yang mencengangkan. Kanselir, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini mentari tua ini. Kanselir yang membuat hamba berbohong. Mohon ampuni hamba. Kau mengoceh The tidak film was karuan. translated Mengapa kau tidak and menyeretnya dan narrated by mengeksekusinya? N-Media. Selamatkan nyawa hamba. Pengetahuan Kaisar setinggi langit. Hamba sungguh kagum. Karena dia berbohong sebelumnya. Maka hamba rasa tidak perlu melepas pakaian hamba, bukan? Tentu saja tidak. Terima kasih Kaisar. Namun, meskipun taruhannya batal, hamba tetap mengagumi Kaisar. Bolehkah hamba tetap di istana untuk mendiskusikan ilmu pengetahuan dengan Anda? Jika kau mau, kau boleh tetap di sini. Kaisar, apa yang sedang kalian bicarakan? Perjamuan Kekaisaran Shou Agun. Hanya ini. Bahkan tidak lebih baik dari seorang pedagang di negeri kami untuk sekadar makan. Siapa yang mengatur perjamuan kekaisaran ini? Ini ibu-ibu Suri ada masalah. Bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa perjamuan kekaisaran Shou Agung kita sudah sampai pada tahap memakan sekam dan sayuran liar. Apakah Kaisar tidak tahu? 3 tahun Anda hidup dalam kemewahan dan pemborosan. Telah lama mengosongkan lumbung istana. Jadi, tidak ada lagi makanan tersisa. Sepertinya ini pun harus disalahkan pada kepala kaisar. Ibu Suri benar. Dalam 3 tahun, sejak Kaisar naik tahta, cuaca tidak bersahabat. Rakyat menderita gagal panen setiap tahun. Rakyat jelata telah mencapai saat mereka harus menukar anak untuk dimakan, bahwa Kaisar masih memiliki sedikit biji-bijian kasar untuk menjamu para utusan. Itu sudah sangat baik. Tampaknya Kaisar. Pertanyaan sebelumnya hanyalah pendahuluan. Ini adalah saat di mana mereka benar-benar berniat menantang Anda. Kalian semua benar-benar keterlaluan. Menyejahterakan rakyat adalah tugas kalian. Sekarang setelah rakyat menderita kemiskinan, kalian berani melimpahkan semua kesalahan, melimpahkan semuanya kepada Kaisar. Bukankah begitu? Shou Agung kita telah bertahan selama ribuan tahun bertani, dan tanahnya sudah lama tandus. Kaisar tidak peduli pada rakyat dan menghamburkan harta tanpa batas. Rakyat sudah lama tidak mampu lagi memikul beban tersebut. Pangeran adalah satu-satunya yang mengerti. Para pejabat bukanlah dewa. Biji-bijian tidak tumbuh begitu saja di ladang. Bisakah kita memunculkannya dari udara kosong? Tepat sekali. Jika tidak ada apa-apa yang bisa dilakukan, bisakah kita membuatnya muncul? Itu hanyalah ketidakmampuanmu. Kalau begitu Kaisar katakan pada kami, di mana kami para menteri tidak kompeten. Ladang mungkin tidak menghasilkan lebih banyak biji-bijian, namun meningkatkan hasil panen hingga 2 atau 3 kali lipat. Itu cukup sederhana. 2 atau 3 kali. Apakah Anda bercanda? Sebelum kami bisa menantangnya, dia langsung masuk ke dalam perangkap. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Setelah 3 tahun menjadi orang bodoh, bagaimana mungkin dia tiba-tiba tercerahkan? Pada akhirnya, dia tetaplah kaisar yang tidak berguna itu. Kaisar tentu berani bicara, namun dengan sedikit pengetahuan dangkal. Apakah Anda benar-benar mengira diri Anda maha kuasa? Sabda seorang penguasa adalah mutlak di hadapan para utusan dan seluruh pejabat. Karena kaisar sudah terlanjur berucap, tidak ada jala untuk menariknya kembali. Aku sudah bilang, aku tentu akan memenuhinya. Kakanda, hamba sangat penasaran. Bagaimana cara Kakanda menggandakan hasil panen kita? Kaisar, ini menyangkut kehidupan semua orang di bawah langit. Anda tidak boleh berbicara dalam gurauan. Tenanglah Ibu Suri. Kalian semua, pernahkah kalian mendengar tentang pupuk kimia? Pupuk? Apa itu? Omong kosong. Menteri tua ini telah mengabdi sebagai hakim wilayah. Hamba belum pernah dengar pupuk seperti itu. Itu hanyalah ketidaktahuan kalian sendiri. Jika Kaisar begitu yakin, maka tunjukkan pupuk ini, dan biarkan kami melihatnya sendiri. Benar. Keluarkan dan biarkan kami melihatnya. Omong kosong. Siapapun bisa melakukannya. Jika Anda tidak bisa membuktikannya, apakah Anda sudah memikirkan akibatnya? Kakanda, jika Kakanda hanya mengoceh tanpa bukti dan menipu rakyat di negeri ini, Kakanda pasti akan kehilangan mandat dari rakyat. Pada saat itu, hamba meminta Kakanda untuk sukarela turun tahta. Biarkan orang yang mampu yang memegang tahta.
Sungguh lancang King Ji. Kau berani menyarankan agar kaisar turun tahta. Kau mau memberontak. Adik ipar Anda salah. Dialah yang sudah kehilangan hati rakyat. Oleh karena itu, dia tidak pantas menjadi kaisar Shou Agung kita. Pangeran benar. Kaisar telah bertahta selama 3 tahun, namun tidak pernah The mengurus film was urusan negara. translated Sekarang dia and berani berbohong narrated by begitu. M Media. Saatnya dia turun takhta demi penerus yang pantas. Kami mohon kaisar menarik ucapan Anda. Jangan jadikan mata pencaharian rakyat sebagai lelukon. Apa yang aku katakan dapat aku wujudkan. Hamba tua ini akan segera menyiapkan semuanya. Kalian semua hanya perlu membuka mata lebar-lebar untuk melihat aku memurnikan formula ilahi demi peningkatan panen. Lewat sini. Kaisar, apakah hal ini benar-benar bisa dilakukan? Kakanda, bukankah Kakanda berkata akan meracik formula dewa untuk meningkatkan hasil panen? Bukankah ini alkimia? Keterlaluan. Nenek moyang kita sudah lama menetapkan aturan bahwa siapapun yang ingin menjadi kaisar tidak boleh tenggelam dalam cara alkimia demi keabadian. Hanya karena alasan ini, posisi kekaisaranmu harus dicabut. Kapan aku mengatakan aku sedang berlatih alkimia? Apa yang aku murnikan adalah pupuk. Kau masih berani membantah benda-benda ini? Bukankah semuanya digunakan untuk alkimia? Apa kau menganggap semua orang diolah ini buta? Memang benar. Sekumpulan orang bodoh tak tahu apa-apa. Ini tidak disebut alkimia. Ini disebut kimia. 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 Ini adalah proses mengekstraksi elemen dari materi yang darinya diperoleh elemen-elemen yang kita butuhkan. Apakah bidang studi seperti itu ada di dunia ini? Hamba yang tua ini belum pernah mendengarnya. Terdengar seperti omong kosong mistis. Sekadar alkimia. Jika kalian tidak mengerti, tutup mulut kalian dan tonton saja dari pinggir. Singkatnya, melibatkan senyawa heterosiklik bernitrogen menghasilkan amonia. Menyerap amonia tersebut dengan asam sulfat pekat untuk membentuk amonium sulfat cair. Setelah dikeringkan, itu menjadi amonium sulfat padat. Ini adalah jenis pupuk yang dikenal sebagai pupuk nitrogen. Dan pupuk ini dapat meningkatkan hasil panen hingga 2-3 kali lipat. Meskipun hamba tidak sepenuhnya memahaminya. Itu terdengar seperti klaim yang masuk akal. Benar, Kaisar. Dia benar-benar berhasil membuat obat peningkat hasil panen. Formula ilahi apa? The film was Ini hanyalah translated tipu daya. and narrated by M Media. Ibu Suri benar. Harus ada hasil nyata jika ingin berguna. Anda melempar batu ke dalam api dan berharap itu berubah menjadi formula dewa peningkat hasil panen. Menggunakannya adalah fantasi belaka. Dan jika zat ini persis seperti yang telah aku klaim, apa yang akan kalian lakukan? Jika Anda benar-benar bisa meracik formula yang meningkatkan hasil panen, Anda benar-benar orang bijak utusan surga untuk Shou Agun. Aku akan melepaskan gelarku dan meninggalkan wilayah kekuasaanku. Takkan pernah kembali untuk selamanya. Menginginkan tahta aku. Dan masih berharap untuk kembali sebagai pangeran yang damai. Teruslah bermimpi. Lalu apa yang kau inginkan? Jika pupuk aku ini benar-benar berhasil, aku akan mencabut gelar kebangsawananmu. Baiklah, Kinjai, jangan gegabah. Ibu. Apakah Ibu benar-benar percaya dia bisa meraciknya? Ibu Suri tentu saja tidak mempercayainya. Kalau begitu cukup. Jika Anda tidak bisa meraciknya, Anda harus menyerahkan tahta kepada hamba. Aku memberikan izin kepadamu. Kaisar, Dan bagaimana dengan Anda, Ibu Suri? Mempertaruhkan gelar kebangsawanan melawan aku, itu masih jauh dari cukup. apa yang kau usulkan? Jika formula ini efektif, Anda tidak akan pernah mencampuri urusan negara lagi. Kau. Kaisar tentu memiliki rencana besar. Baiklah, aku terima. Ibu Suri tidak mempercayainya. Jika formula ilahi seperti itu benar-benar ada di dunia ini. Jika Anda tidak lagi ingin menjadi kaisar, Anda bisa mengatakannya saja. Mengapa mempermalukan diri sendiri di sini?
Pergilah gali 2 pot tanah. Dan siapkan beberapa benih. Hari ini aku akan membiarkan kalian semua melihat seperti apa pupuk itu sebenarnya. Bagaimana menurut Anda, Kanselir? Tidak masalah. Tidak ada kecurangan yang dilakukan. Kakanda. Jika Kakanda menyerah sekarang, Kakanda mungkin masih bisa menyelamatkan muka. Jika tidak, serahkan tahta kepada hamba segera. Maka bukalah mata anjing kalian. Dan lihatlah dengan jelas untuk kami. Kaisar, apakah Anda benar-benar yakin? Benar, Kaisar. Benda yang disebut pupuk ini. Baunya sangat menyengat dan busuk. Jika kita menanam dengan benda ini, mungkinkah benihnya justru tidak berkecambah? Apa yang kau tunggu? Aku sudah tidak sabar untuk menyambut putraku naik takhta. Baiklah, aku akan membiarkan kalian menyaksikan seperti apa pupuk itu. Sudah hamba katakan. Di dunia ini, tidak ada yang namanya formula dewa peningkat hasil panen. Kaisar, keluarkan dekret serahkan tahta ke Kinjai sekarang. Apa yang kau buru-burukan? Agar pupuk ini bisa beraksi, kita harus menunggu beberapa saat. Kaisar, jangan mengulur waktu. Kata-kata Anda sebelumnya, semua orang di sini mendengarnya dengan jelas. Atau apakah Anda akan segera mengaku kalah? Tutup mulutmu. Sebagai kanselir, kau telah berulang kali menantang. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani menghukum klanmu? Sebelum itu terjadi, siapa lagi yang percaya bahwa rumus ini tidak berguna? Ini, Jika kalian berniat mendukung Pangeran Rui sebagai kaisar, maka berdirilah di belakangnya. Aku akan memberi kalian semua kesempatan meraih jasa dengan mendukung penguasa baru. omong kosong apa yang kau ucapkan? Formula peningkat hasil panen. Anda hanyalah penguasa yang bodoh. The film was translated and narrated by Sungguh berani. Media. Kaisar, ini juga demi kepentingan rakyat. Meskipun rumusnya tidak berguna, kalian semua, Permaisuri, jangan katakan apa-apa lagi. Mereka yang memiliki hati pemberontak telah melangkah maju. Aku akan melenyapkan kalian semua dalam satu gebrakan. Apakah kau pikir kami takut padamu? Baiklah, setelah hari ini, Anda tidak akan lagi menjadi Kaisar Shou Agun. Saat Anda mengemis makanan nanti, ingatlah untuk datang ke kediaman hamba. Bagaimanapun kita pernah menjadi raja dan subjek, sisa makanan dan sampah, hamba masih akan menyisihkan bagian untuk Anda. Kinja. Seorang penguasa tidak boleh bercanda. Karena kau sudah kalah. Turunlah dari tahta segera. Mohon Kaisar letakkan tahta. Mohon Kaisar letakkan tahta. Buka mata anjing kalian dan lihatlah. Apakah rumus aku berguna atau tidak? Ini, bagaimana? Bagaimana ini bisa tumbuh? Benarkah ada formula dewa seperti itu di dunia ini? Dengan benda dewa seperti itu, hasil panen, bukankah bisa meningkat berkali-kali lipat? Mustahil. Ini palsu. Dia pasti telah berbuat curang. Bagaimana? Aku telah menang pengawal. Tangkap para menteri pemberontak ini untuk aku. Lucuti gelar mereka dan eksekusi seluruh klan mereka. Kaisar. 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 Ampuni nyawa hamba, Kaisar. Semuanya berhenti sekarang juga. Kau punya nyali besar, Kaisar. Tangkap mereka. Lalu siapa yang akan memerintah negara ini? Daripada membiarkan sampah tak berguna yang parasit ini mengotori istana, aku lebih memilih untuk membantai mereka semua. Jangan biarkan satu pun yang hidup.
Ini keterlaluan. Kau. Apakah menurutmu ini sudah berakhir, Ibu Suri? Pengawal lucuti jubah pitonnya. Biar kulihat siapa yang berani. Kenjai adalah pangeran kerajaan. Bagaimana kau bisa menghinanya seperti itu? Ibu Suri, jika kau membuat taruhan kau harus menerima kekalahan. Apakah kau berniat mengingkari janjimu? Aku. Kaisar. Pangeran Rui adalah orang yang bajib di zaman kita. Dipuji oleh semua orang. Jika Anda mencabut gelarnya, Anda pasti akan kehilangan hati rakyat. Tiran kejam yang menyakiti orang setia dan baik. Hamba mohon Ibu Suri keluarkan dekret untuk mencabut tahtanya demi menenangkan hati semua pejabat. Kalian semua bersekongkol. Hati Sima Xiao. Semua orang tahu itu. Aku hanya mencabut gelar pangeranmu. Itu sudah sangat murah hati. Jika kau tetap tidak tahu diri akan situasinya, aku akan membawamu ke gerbang Meridian. Penggal dia. Biar kulihat siapa yang berani mengeksekusi putraku. Hamba berani. Mustahil. Bukankah sudah kuberi perintah untuk memimpin pasukan agar tetap ditempatkan di Bijian, kembali ke ibu kota tanpa perintah? Kau ingin mengundang eksekusi 9 klan. Adalah dekret kaisar yang memanggil hamba kembali. Kau hanyalah seorang pangeran. Kau ini apa? Kaisar, haruskah hamba mengeksekusi pangeran pemberontak ini? Di sini dan saat ini juga. Kau berani. Aku di sini. Siapa yang berani menyentuh Pangeran Rui? Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Ibu, Semuanya berhenti. Semuanya berhenti. Kaisar, untuk terlibat dalam pembunuhan saudara. Di depan seluruh menteri. Dan utusan asing. Akan merusak martabat Xiao Agung kita. Kakanda. Adik yang bersalah. Adikmu ini telah berulang kali memancing kemarahan Kakanda. Hamba memohon Kakanda ampuni hamba sekali ini saja. Itu terdengar bagus. Jika rumus ilahi aku hari ini tidak berguna, apakah kau akan mengampuni aku? Kaisar harus seimbangkan kebaikan dan ketegasan demi menjaga kehormatan di mata semua negara dan meraih rasa hormat dari rakyat. Kanselir benar. Anda telah mengeksekusi banyak pejabat. Itu sudah cukup sebagai unjuk kekuatan. Sekarang adalah saatnya untuk menunjukkan kemurahan hati seorang penguasa sejati. Ampunan. Kalian semua, bukankah kalian selalu menyebut aku penguasa tiran? Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu apa arti tiran yang sesungguhnya. Keluarkan perintahnya. Pangeran Rui Qinshi telah merencanakan pemberontakan. Kejahatannya sangat keji. Bawa dia ke gerbang Meridian dan penggal dia agar semua orang melihatnya. Kakanda, ampuni hamba. Kakanda, kulihat siapa yang berani menyentuh keponakanku. Jenderal besar, kepung istana Jinlua dengan pasukanmu. Apakah ini sebuah pemberontakan? Kau tidak pantas berbicara kepadaku. Keluar. Kaisar, alangkah baiknya jika bersikap pemaaf. Kalau begitu ampuni dia. Dan jika kami katakan, tidak, Betapa mendominasi. Dulu aku meremehkanmu. Seluruh ceritanya. Aku paham segalanya. Kau bilang kau telah menang. Namun masih terlalu dini untuk memastikannya. Fakta-fakta itu ada tepat di depan mata Anda. Jenderal besar, apakah Anda berniat berpura-pura tidak melihatnya? Ini tak lebih dari sebuah tipu daya untuk memaksakan pertumbuhan. Sebuah potretan. Apa yang bisa dibuktikan oleh itu? Jenderal besar benar. Ini hanyalah sepanci benih. Itu tidak membuktikan bahwa formula ilahimu berguna bagi rakyat. Benar. Pangeran ini belum kalah. baiklah. Lalu bagaimana caramu menentukan siapa yang kalah? Tentu saja. Kita akan memilih 2 wilayah dengan kondisi tanah yang serupa. Satu wilayah akan menanam dengan cara biasa. Dan yang lainnya akan menggunakan formula penyubur hasil panen milik Kaisar. Dalam 1 bulan, kita akan lihat siapa pemenangnya. Aku sudah menang. Mengapa aku harus menyetujui persyaratanmu? Mari kita bertaruh sekali lagi. Syarat apa lagi yang kau miliki? Ungkapkan semuanya. Jika aku menang lagi, aku tidak hanya akan mencabut gelar bangsawanamu, dan kau akan diturunkan menjadi rakyat jelata seumur hidup untuk bekerja di ladang di depan makam mendiang Kaisar. Adapun untukmu, Jenderal Besar, kau harus serahkan kembali komando tentara kerajaan kepada aku.
Apakah kau berani bertaruh? Mengapa aku tidak berani? Taruhan adalah taruhan. Apa kau pikir aku takut pada anak kecil sepertimu? Mari kita pergi. Nyah, Kaisar. Mengapa tidak langsung membasmi para pemberontak ini sekali dan untuk selamanya? benar Kaisar. Membiarkan harimau kembali ke gunung. Sama saja mengundang masalah tanpa akhir. Kekuatan militer seluruh kerajaan. Semuanya ada di tangan jenderal besar. Jika mereka didorong hingga ke tepi jurang, Shou Agung pasti akan perang saudara. Rakyat akan menderita. Kaisar sungguh murah hati. Kaisar, bisakah kita membiarkan mereka begitu saja? Tentu saja tidak. Aku kebetulan butuh 1 bulan untuk bersiap. Dalam 1 bulan, Kaisar pasti membasminya sampai ke akar-akarnya. Kerabat kekaisaran dari klan Xiao dan Qin Shi dalam 1 gebrakan, bukan? Dimengerti. Terima kasih dermawan terhebat di dunia, Du Xiaoman. Jika tidak ada modal yang bisa kau putar, maka tokomu hari ini tidak akan lagi bisa beroperasi, Tuan. Ginseng berusia 1000 tahun ini adalah harta yang muncul sekali dalam siabak. Meskipun hamba tidak dapat membalas kebaikan Anda yang telah menyelamatkan nyawa, hamba juga meminta Anda untuk memberi hamba 1 kesempatan untuk membalas budi Anda, Tuan Du Xiaoman. Kedermawanan Anda dalam menyalurkan dana adalah milik seorang pertapa yang menarik diri dari dunia. Mohon Tuan, terimalah pemberian kami yang tak seberapa ini. Kurang ajar. Para penduduk desa sekalian, Tuan Du Xiaoman, jadi Anda tinggal di sini. Siapa kalian semua? Tak seorang pun diperbolehkan menyakiti Tuan Du kami. Lancang. Jatuhkan senjata kalian. Penduduk desa yang baik, bolehkah saya bertanya apakah Tuan Du Xiaoman tinggal di manor ini? The film was Siapa yang translated pertama kali and terbangun dari mimpi narrated by besar? M Media. Hidupku aku sendiri yang tahu. Siapa? Menangis di depan kediaman hari ini. Ternyata tamu agung telah tiba. Saya Du Xiaoman. Saya ingin tahu maksud kedatangan tamu agung. Dikarenakan ancaman internal atau ancaman eksternal. Mungkinkah bahwa dia tahu siapa saya? Tidak. Mustahil. Saya belum pernah bertemu orang ini. Bagaimana dia bisa tahu identitas saya? Saya mendengar bahwa Tuan Du Xiaoman menggunakan kekayaannya untuk memberkati dunia, dan kebajikannya dikenal di seluruh penjuru negeri. Para pebisnis semua datang kepada Anda untuk perputaran modal. Dan suku bunganya transparan tanpa tipu daya sedikit pun. Saya sudah lama mengagumi Anda. Dan datang untuk memberikan penghormatan. Saya bertanya-tanya mengenai apa yang Anda katakan tentang ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal adalah kekacauan di istana dalam saat ini. Melemahnya kekuasaan kekaisaran dan runtuhnya tatanan istana. Ancaman luar adalah tentara musuh seperti harimau dengan kekuatan untuk menelan gunung dan sungai. Mengandalkan dinasti Shou Agung, hamba khawatir tak bisa menahan pasukan elit itu. Lancang. Berani sekali bertindak pada kaisar. Bufan, jangan kurang The ajar film mundur. was translated and Shou Agung narrated sedang by lemah. M Media. Saya masih berharap Tuan untuk mendapatkan kebijaksanaan Anda dan mengajari saya cara memecahkan kebuntuan ini. Kaisar, 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 kaisar. Hidup kaisar, hidup kaisar. Penduduk desa yang baik, bangkitlah segera bangkit. Terima kasih kaisar. Terima kasih kaisar. Jika kaisar ingin mengatasi kesulitan Shou Agung, itu bukanlah tugas yang sulit. Silakan bicara Tuan. Di mana ada imbalan besar di situ ada orang pemberani. Anda hanya perlu 10 juta tal emas. Dan itu bisa diselesaikan dengan mudah. Itu bahkan bisa membantu kaisar menaklukkan dunia dan menguasai semesta. Omong kosong. Jika kami memiliki 10 juta tal emas, apakah kami masih akan terhambat di setiap langkah? Tuan, kas negara saat ini, jangankan 10 juta tahal emas, bahkan 1 juta tahal, sangat sulit untuk dikumpulkan. Kaisar, mulai sekarang, jika Anda menghadapi masalah keuangan, gunakan saja surat proms yang hamba berikan. Bang Du Xiaoman pasti akan berbagi bebat untuk kaisar. Ini, Tuan Du Xiaoman. Ini tidak lebih dari sekadar sedikit kekayaan untuk membantu kaisar melewati masa sulit ini. Sekadar menyirkulasikan dana
Jatuh bangunnya negara adalah tugas setiap warga. Hamba juga menganggap diri rakyat Shou Agun. Dan hamba juga menyumbang sedikit kekuatan ini. Namun, hamba berharap Kaisar akan menjadikan rakyat dunia sebagai tanggung jawab Anda. Dengan ini sebagai jaminan, Bang Du Xiaoman akan selamanya menjadi pendukung kuat Kaisar. Saya, atas nama Shou Agung, atas nama rakyat, atas nama Istana Kekaisaran, berterima kasih kepada Anda Tuan Du Xiaoman. Kaisar, kekayaan harus digunakan dengan bijak. Untuk memberi manfaat bagi rakyat dan negara, jasa Kaisar akan dikenang selama turun-temurun. Lu Bufen dengarkan dekrit ini. Hamba siap melaksanakan perintah. Tuan Du Xiaoman, yang membalikkan keadaan saat badai kekacauan melanda, menopang pilar-pilar yang runtuh, dan menyelamatkan rakyat serta istana dari api dan air. Jasanya menggetarkan langit, dan berkahnya menjangkau semesta. Mulai saat ini, Tuan Du Xiaoman akan menjadi guru kekaisaran Shou Agung kita. Bangun kuil dan aula untuknya, The agar film ia was menikmati dupa translated pemujaan and saat penguasa masa narrated depan by naik M tahta. Media. Memberi hormat kepada Tuan Guru, baru kemudian ke kuil leluhur. Hamba akan sendak. Hentikan. Memperlakukan nyawa manusia seperti rumput liar. Siapa yang memberimu keberanian? Siapa kalian? Berani buat keributan di desa Kanliku. Siapa aku? Kau tidak layak untuk tahu. Mengapa The kalian film masih was belum melepaskan translated keluarga ini? and Sesuai narrated perintah, by M Media. kau benar-benar cari mati. Desa Klanli adalah wilayah kekuasaanku. Bahkan jika kau seekor naga, kau harus melingkar saat tiba di sini. Lancang. Aku belum pernah melihat wanita secantik ini sebelumnya. Dan langsung dua sekaligus. Ayah, mengapa tidak kita ikat saja mereka? Bawa mereka kembali melahirkan anak untuk kita. Baiklah. Kalau begitu akan kutunjukkan harga dari tindakan ikut campur saat mengganggu urusan desa Kanli. Dasar sekumpulan petani tidak tahu aturan. Kalian benar-benar tidak menghargai hukum. Lalu kenapa jika kami tidak mematuhi hukum? Ini adalah desa Kanli. Ucapanku di tanah ini lebih berkuasa daripada Kaisar Shou Agun. Jangan buang napas padanya. Selamatkan mereka terlebih dahulu. Sesuai perintah. Dasar keparat. Ingin mati ya? Ambil senjata kalian. Mengapa kalian masih belum mundur? Siapapun yang melangkah lagi akan dihukum mati. Medali emas. Dari mana asal kalian? Kalian petani rendahan. Tidak layak mengetahui identitas tuanku. Ayah, lalu kenapa kalau itu medali emas? Jangan lupakan perintah Bupati. Benar. Jika kita mengacaukan ini, Bupati akan menguliti kita hidup-hidup. Menyingkir. Berhati-hatilah. Orang-orang seperti kalian tidak ada apa-apanya. Berani bersikap sombong. Biar ku beritahu. Di desa Klanli ini, kami berdualah penguasa tertinggi. Tanah yang keras melahirkan orang-orang yang tidak patuh. Apa yang kalian tunggu? Tangkap mereka semua. Masih bersikap sombong. Tangkap mereka. Buang para pria ke ladang sebagai pupuk. Dan seret para wanita kembali ke desa untuk dijadikan budak. Mari kita lihat siapa yang berani. Apa kalian tidak takut kehilangan kepala kalian? Takut padamu. Memangnya kau siapa? Bahkan jika Kaisar sendiri yang datang ke sini, dia harus berlutut untuk berbicara denganku. Lakukan. Para dermawan, kalian harus segera pergi. Jangan khawatirkan kami. Salahkan langit yang buta. Kalian ingin pergi. Tidak ada kesempatan. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Kaisar. Hamba. Para petani ini ganas. Ini bukan salahmu. Ketua Klanli. Di tengah malam begini, kalian buat keributan apa di sini? Bupati. Mohon keadilan bagi hamba ini. Kami melakukan upacara untuk Dewa Sungai. Mereka tiba-tiba muncul entah dari mana untuk merusak acara yang baik ini. Ini urusan negara. Upacara perang dan persembahan. Siapa yang berani menghalangi upacara besar ini? Apa kau tahu apa kejahatanmu? Jadi kau adalah Bupati Linan. Begitu mengesankan. Di hadapan Bupati. Mengapa kau belum berlutut untuk memberi hormat? Kalianlah yang seharusnya berlutut. Tepat sekali. Jangan katakan hamba tidak memperingatkan Kaisar. Menyinggung kami. Dan bahkan jika Kaisar memiliki 9 kepala,
Itu tidak akan cukup untuk digelindingkan. The film Kau was ini apa? translated and Berani narrated by menghakimiku. M-Media. Masalah sepel. Bunuh orang seperti bukan apa-apa. Di mulutmu. Itu menjadi masalah sepel. Saya ingin tahu. Pejabat buta mana ini, pada akhirnya, yang membiarkan hama sepertimu menjabat sebagai bupati daerah. Jika menolak tuah kau harus menanggung akibatnya. Aku tahu kalian bukan orang sembarangan. Tapi statusku, setelah terungkap, akan membuat kalian berlutut memohon ampun. Baiklah, dan status apa itu? Silakan tunjukkan. Kalian tidak layak untuk tahu. Statusku. Mengapa masih berdiri di sana? Lanjutkan pengorbanan kepada Dewa Sungai. Jika upacara ini tertunda, aku akan menguliti kalian. Dermawan terima kasih telah membela keluarga kami. Kami sangat berterima kasih. Tolong segera pergi. Jangan khawatirkan kami. Setidaknya kau cukup masuk akal. Mereka yang ingin ku selamatkan. Bahkan Raja Neraka pun tidak akan berani menghentikan. Takkan berani menghalangi. Sulit menyelamatkan jiwa yang memang berniat mati. Menghalangi pengorbanan ini, sama saja menghalangi taruhan antara Kaisar dan Pangeran Rue. Begitu prefek tiba. Setinggi apapun statusmu, kau sudah dianggap mati. Begitu bupati tiba, aku akan mengurus kalian semua sekaligus. Apel, Kaisar Shu Agung ada di sini. Mengapa kalian belum berlutut? Kaisar. Kaisar. Habislah kita. Kaisar. Ada apa? Bukankah tadi kau bilang ingin menghakimiku? Mengapa kalian belum berlutut? Dan memohon ampun kepada Kaisar. Itu tidak mungkin. Kaisar saat ini. Bagaimana mungkin dia datang ke tempat terkutuk ini? Nyalimu besar sekali. Berani-beraninya menyamar sebagai Kaisar. Apa kau tidak takut dimusnahkan seluruhnya? Di dunia ini, belum ada satupun yang mampu memusnahkan seluruh klanku. Dan kau, sebagai pejabat daerah, siapa yang memberi kamu keberanian membantai orang tak bersalah? Kau. Bicara. Kau. Jangan terlalu sombong. Aku adalah pejabat di bawah Pangeran Rue. The film was Apa kau kenal translated Pangeran Rue? and narrated Dia adalah by saudara kandung M-Media. Kaisar. Kasus penyamaran sebagai Kaisar mencapai telinganya. Kau sudah tamat. Pangeran Rui adalah pelindungmu. Sekarang kau tahu siapa aku. Terlambat. Penjaga, tangkap mereka semua. Bawa mereka ke ibu kota, dan eksekusi mereka di musim gugur. Cepat. Beritahu prefek. Katakan ada penjahat yang menyamar sebagai Kaisar. Perintahkan dia membawa pasukan segera. Kaisar kita harus segera pergi. Hamba hampir tak mampu menahan mereka. Sungguh lancang. Apakah kalian mencoba melakukan makar? Benar Kaisar, kita harus segera berangkat. Mereka hanyalah petani-petani yang tidak tahu aturan. Jika aku takut pada rakyat tak tahu aturan, maka tidak pantas aku menjadi Kaisar Shu Agung. Kau benar-benar mengira dirimu Kaisar. Bahkan para dewa pun takkan bisa menyelamatkanmu hari ini. Serang. Hajar mereka sampai mati. Berhenti. Tuan Bupati. Siapa yang berani menyamar sebagai putra langit? Tuan Bupati. Akhirnya kau tiba. Itu mereka. Bukan hanya mereka menyamar sebagai Kaisar, tetapi mereka juga telah membunuh banyak orang. Mereka pantas mati 1000 kali. Tepat sekali. Dia bahkan mengacaukan upacara pengorbanan agung desa kami, Tuan Bupati. Anda harus mencari keadilan bagi rakyat jelata Anda. Ini sungguh keterlaluan. Mengapa kalian masih berdiri di sana? Tangkap mereka untukku. Dan penggal kepala mereka di depan umum. Saudi, katakan padaku. Kepala siapa yang ingin kau penggal? The Hidup film Kaisar, was hidup Kaisar. translated and Hidup Kaisar, hidup narrated by Kaisar. M-Media. Saudi. Kau dipindahkan ke prefektur Linzhou. Kau harus menunjukkan belas kasih kepada rakyat. Dan memerintah wilayah ini atas namaku. Hamba mematuhi perintah Anda. Kaisar, 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 Tuan Bupati.
Apa yang terjadi padamu? Mengapa kau begitu takut pada sekadar berandal? Prefektur Lin Xiaode memberikan hormat kepada kaisar. Hidup kaisar, hidup kaisar. Hidup kaisar, hidup kaisar. Hidup kaisar, hidup kaisar. Terima kasih Kaisar. Hamba tidak mengetahui kedatangan kekaisaran Anda dan gagal menyambut Anda dengan layak. Hamba memohon belas kasihan kekaisaran Anda. Aku menaruh harapan besar padamu. Namun sebagai bupati di bawah yurisdiksimu, kau berani menginjak-injak nyawa manusia. Dan lebih parahnya lagi, kau mencoba memusnahkan seluruh klanku. Begitukah caramu melayani sebagai bupati? Kau orang bodoh yang buta. Jika kau ingin mati, pergilah cari pohon dan gantung dirimu. Dengan menyinggung kaisar. Apakah kau ingin seluruh pemerintahan prefektur Linshou dikubur bersama dirimu? Bupati hamba sungguh tidak tahu. Dia adalah kaisar. Diam. Kaisar hamba gagal mengawasi bawahan hamba dan mengganggu kereta kekaisaran Anda. Hamba menyerahkan diri pada keputusan kekaisaran Anda. Hamba hanya berdoa agar Anda mengingat kesetiaan hamba dan tidak melibatkan keluarga hamba. Kaisar hamba yang rendah ini buta dan gagal mengenali Gunung Tai. Hamba mohon ampunilah hamba. Baiklah, kalau begitu biarkan aku mendengarnya. Mengapa tanah ini tidak dibajak atau ditanami? Kau malah melakukan pemujaan sesat dan merenggut nyawa orang tak bersalah. Ini, apa kau tuli? Kaisar sedang mengajukan pertanyaan kepadamu. Ini, Kaisar mohon izinkan hamba menjelaskan. Semua ini adalah perbuatan Pangeran Rue. Kanselir memerintahkan hamba melakukannya untuk memenangkan taruhan Kaisar Ande. Mereka sengaja menyuruh hamba menunda tanam dan membiarkan ritual desa yang tidak senonoh ini. Semua demi mencoreng reputasi Kaisar. Jadi untuk mengalahkanku, mereka benar-benar menghalalkan segala cara. Kaisar, hamba yang rendah ini tidak punya pilihan. Langit tidak menurunkan hujan. Bagaimana kami bisa menabur benih di ladang? Kami hanya bisa menaruh harapan kepada Dewa Sungai. Omong kosong. The film was Apakah mengorbankan translated beberapa and nyawa narrated by benar-benar M. bisa Media. mendatangkan hujan dari langit? Ini, Kaisar itu memang benar. Dewa Sungai muncul dalam mimpi hamba. Benar-benar tidak masuk akal. Kau bilang Dewa Sungai berbicara padamu dalam mimpi. Kalau begitu, apakah kau mampu berkomunikasi dengan Dewa Sungai ini? Dewa Sungai tahu Kaisar menghentikan pengorbanan, dan dia murka. Selama 3 tahun ke depan, tidak akan ada setetes hujan pun yang turun. Jadi maksudmu, Jika hujan tidak turun, kau ingin menyalahkanku. wanita tua ini tidak akan berani mengucapkan satu kebohongan pun. Demi orang-orang di sini, hamba mohon Kaisar memimpin pengorbanan dan mempersembahkan kurban hidup sendiri. Untuk meredakan murka Dewa Sungai. benar Kaisar. Kaisar, selama ribuan tahun, desa kami telah melakukan hal ini. Aku adalah putra langit. Penguasa segala yang ada di bawah kolong langit. Kau mengharapkanku untuk bersujud di hadapan dewa rendahan yang tidak berarti. Aku takut. Ia tidak akan sanggup menanggungnya. Kaisar, Karena kau begitu mampu berkomunikasi dengan Dewa Sungai, maka suruh dia datang ke sini dan memberikan penghormatan kepadaku. apa? Lempar dia ke dalam sungai. Tangkap mereka. Itu tidak bisa. Ini adalah penghinaan besar terhadap para dewa. Kaisar, ini adalah penghinaan besar terhadap para dewa. Kaisar, Sepertinya, satu orang tidaklah cukup. Pengawal, lempar ayah dan anak ini ke dalam sungai. Beritahu Dewa Sungai. Kirim mereka untuk memberikan penghormatan. Kaisar mohon ampuni kami. Ampuni hamba Kaisar. Kaisar. Pengorbanan untuk Dewa Sungai. Omong kosong. Jika benar ada makhluk abadi di dunia ini, maka dewa itu pastilah Anda Kaisar. Rayuan yang manis bukan? Aku membayangkan Dewa Sungai pasti akan menyukainya. Wajahmu yang berminyak dan pandai bersilat lidah itu. Kaisar. Bupati selamatkan kami. Sekarang, apakah masih ada yang percaya pada kisah Dewa Sungai ini? Kalau begitu mari kita bubar. Kalian semua hanya tersesat karena ketidaktahuan. Aku tidak akan menghukum kalian atas pelanggaran ini. Pulanglah cepat. Terima kasih Kaisar. terima kasih Kaisar. Ibu Suri, mengapa ibu tidak tetap berada di istana? Mengapa ibu datang ke tempat terkutuk ini? Apa tujuannya?
Hamba dengar Kaisar akan berdoa minta hujan. The Hamba film was penasaran. translated and narrated by Tentu saja hamba M-Media. harus datang dan melihatnya. Kapan aku pernah berkata akan berdoa memohon hujan? Aku adalah putra langit. Maksud aku adalah kehendak langit. Ia takkan berani membangkang. Kakanda hamba mengakui Kakanda memiliki beberapa kemampuan. Namun jangan menguji keberuntunganmu. Apakah Kakanda benar-benar percaya bahwa Kakanda adalah putra langit? Hamba yang tua ini ingin melihat bagaimana jika hujan tidak turun. Kakanda akan menjelaskan diri kepada 100.000 rakyat Bupati Linan. Baiklah. Hari ini aku akan membuka mata kalian. Saksikan aku mempertunjukkan keajaiban ilahi untuk memerintah langit. Kaisar, apakah Anda benar-benar yakin? Bisakah metode pemanggil hujan itu benar-benar berhasil? Benar, Kaisar. Jika hujan tidak turun, rakyat akan menyebarkan kabar buruk. Dan wibawa yang Kaisar bangun dengan susah payah selama beberapa hari terakhir akan hancur sepenuhnya. Percayalah pada sains. Ibu. Dia begitu penuh percaya diri. Mungkinkah dia benar-benar bisa memanggil hujan? Omong kosong. Jika dia benar-benar bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, bagaimana mungkin dia berbeda dari seorang abadi? Akankah dia dipojokkan oleh kita? Lagi pula, dia begitu keras kepala. Ketika hujan tidak kunjung turun, rakyat Bupati Linin akan mencabik-cabiknya. Ibu bijaksana. Udara terasa lembab dan dingin. Awan-awan kian menebal. Pasti ada awan hujan yang lewat di atas sini. Tabuh genderang sebagai isyarat. Kembang api mulailah. Begitu 3 batang dupa ini habis terbakar. Keputusan aku akan mencapai langit secara langsung. Saat itu tiba. Naga dan ular akan mengaduk samudra. Dan hujan lebat pasti akan turun. Lihat itu kembang api. Banyak sekali kembang api. The film was Apa yang terjadi? translated and narrated by M-Media. Kesombongan yang sangat lancang. Penguasa bodoh ini sangat tidak kompeten dan melanggar hukum. Akan menjadi keajaiban jika langit tidak menyambarnya. Apalagi mematuhi perintahnya. Memang benar. Anda telah bertindak atas kemauan sendiri. Menghentikan pengorbanan Dewa Sungai. Anda sudah lama berdosa terhadap langit. Mengapa kalian semua terburu-buru? Apakah aku telah berdosa terhadap langit? Atau apakah aku memerintah langit? Setelah 3 batang dupa ini habis, semuanya akan menjadi jelas. Hamba sungguh tidak tahan melihat rakyat disesatkan oleh Anda. Anda menghentikan rakyat untuk memberikan persembahan. Sedikit yang Anda tahu, bahwa tindakan ini menghancurkan harapan hidup rakyat. Kakanda. Mengapa Kakanda tidak turun tahta sekarang? Dan demi rakyat. Berlutut dan mengakui kesalahan Kakanda. Benar, penguasa bodoh. Kakanda telah menghancurkan harapan seluruh desa kami. Benar. Kakanda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mungkinkah akan terjadi kerusuhan? Kita hanya bisa berdoa sekarang. Agar Kaisar dapat benar-benar memerintah langit. Untuk menurunkan hujan yang manis. Jika tidak, dengan masa yang begitu marah, hari ini pastilah menjadi akhir kita. Kurang ajar. Kaisar Putra Langit. Bepergian sepanjang malam untuk mencapai tempat ini. Untuk menyelamatkan rakyat yang tidak bersalah. Dan untuk berdoa demi hujan hari ini. Bekerja tanpa lelah tanpa tidur. Kalian orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu terima kasih. Berani-beraninya menentang Kaisar. Apakah kalian mencari mati? Apa gunanya mengatakan semua ini? Di mana hujannya? Tepat sekali. Di mana hujannya? Jika tidak hujan semua omongan ini tidak ada gunanya. Di mana hujannya? Di mana hujannya? Tidak ada hujan. Apakah hujan turun atau tidak? Hanya langit yang tahu. Mungkinkah penguasa bodoh ini benar-benar memiliki kekuatan untuk memerintah langit? Kanselir.
Bukankah kau mengatakan bahwa Bupati Lin An ini gersang dan rawan kekeringan? Apa yang terjadi di sini? Hamba memilih tempat ini dengan sangat hati-hati. Siapa yang bisa menyangka bahwa akan turun hujan? Aku tidak peduli. Kau harus menemukan cara untuk menghentikan hujan ini segera. Ini adalah langit yang menurunkan hujan. Walau kau bunuh hamba-hamba tak bisa hentikan. Apa yang kau panikan? Itu hanyalah awan yang lewat. Sebentar lagi, pasti akan cerah kembali. Bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa Ibu Suri ternyata juga ahli dalam meteorologi. Apa yang kau banggakan? Kau diminta berdoa untuk hujan bukan untuk awan. Atau mungkin, kau mau rakyat minum dengan melihat awan. Lupa belum habis kalian terburu-buru apa? Hamba percaya Anda hanya berpura-pura. Begitu awan bubar dan matahari bersinar, kebohongan Anda pasti akan hilang begitu saja. Ibu Suri, hamba bertanya-tanya, mengapa Anda begitu ingin langit menjadi cerah? Apa kau hanya ingin melihat kaisar dipermalukan? Ataukah Anda bahkan memegang nyawa rakyat jelata di kerajaan? Tidak mempedulikannya sama sekali. Kau sungguh lancang. Hamba sungguh tidak sanggup melihat rakyat Xiao Agung terus-menerus ditipu oleh penguasa bodoh ini. Aku tidak pernah menipu rakyat di negeri ini. Kau masih berani membantah. Dupa hampir habis terbakar. Tapi di mana hujannya? Kau tidak kompeten dan tidak tahu aturan. Hanya penuh dengan kebohongan. Kau tidak pantas menjadi penguasa. Hujan apa yang kau bicarakan? Kau telah menipu kami selama ini. Kaisar anjing turun tahta. Penguasa bodoh turun tahta. Penguasa bodoh turun tahta. Penguasa bodoh turunlah dari tahta. Penguasa bodoh turunlah dari tahta. Diam. The film was translated and narrated by M Media. Hujan sudah turun. Hujan. Hujan. Setelah 3 tahun dilanda kekeringan, akhirnya hujan turun. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Mungkinkah penguasa bodoh ini benar-benar memiliki kuasa untuk memerintah langit? Pangeran Roy, kau terus membuka mulutmu untuk menyebut aku penguasa bodoh, tanpa rasa hormat sedikit pun kepada aku. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Hamba tidak berani, Kaisar. Hamba hanya terkejut dan berbicara tanpa berpikir. Hamba memohon ampun kepada Kakanda Kaisar. Apa bicara tanpa pikir bisa dimaafkan? Jenderal Lu, tangkap dia untuk aku. Ya, Kaisar. Berani-beraninya kau? Pangeran Rui, dia adalah saudaramu, Kaisar. Mungkinkah bahwa kau sama sekali tidak memedulikan ikatan persaudaraanmu? Dia menganggap aku sebagai musuh bebuyutannya. Tapi kau minta aku bersaudara dengannya. Di dunia ini, di mana letak logikanya? Kakanda Kaisar, mengapa bicara seperti itu? Hamba selalu memperlakukan Kakanda sebagai kakak tertua. Kaisar, mereka memegang kekuasaan militer bagaimanapun juga. Kita tidak boleh menekan mereka terlalu jauh. Karena itulah, Kaisar menghormati Ibu Suri. Aku akan mengampunimu kali ini. Kau mungkin terbebas dari hukuman mati, namun kau tidak akan lolos dari hukuman. Jenderal Lu, seret dia pergi. Beri dia 30 cambukan. Seret dia pergi. Kau, beraninya kau? Ibu Suri, apakah ibu berniat untuk menerima hukuman menggantikan putra ibu? Ibu Suri, Setiap langkah Kaisar seperti membalikan pasang surut langit. Kekuatan ilahi Anda tidak tertandingi. Ini sungguh kemakmuran Xiao Agung. Kekuatan suci Kaisar tiada bandingannya. Selir ini menyampaikan selamat kepada Kaisar. Ibu Suri, para menteri, pemenangnya telah ditentukan. Apakah kalian masih punya sesuatu untuk dikatakan? Mengapa terburu-buru Kaisar? Siapa yang menang atau kalah? Belum bisa dipastikan. Fakta-fakta ada tepat di depan mata Anda. Ibu Suri, mungkinkah bahwa Anda berniat berpura-pura tidak melihat? Mari kita bandingkan terlebih dahulu. bicaralah. 2 hasil panen ini, dari mana asalnya? Benih The pendek film ini was milik Pangeran Rue. translated and Diambil dari narrated ladang by percobaan M Bupati Media. Su. Dan benih panjang ini berasal dari ladang percobaan Bupati Lin An milik Kaisar.
Karena itu masalahnya. Kalian, Enyahlah. Siuda, kamu punya nyali yang besar. Naif. Apakah kau benar-benar berpikir dua batang padi cukup untuk membuat kami menundukkan kepala dan mengaku kalah? Apakah kau mencoba memberontak? Kami memang memberontak. Apa yang bisa kau lakukan? Selamat datang, Kaisar. Apa yang terjadi? Apakah kau mencoba memberontak? Lancang. Kaisar ada di sini. Beraninya kalian berlutut kepadanya dan memanggilnya Kaisar. Penguasa bodoh ini tidak akan hidup melewati hari ini. Dan kau berhentilah bersikap layaknya permaisuri. Xiao Shen, kau sedang menjemput ajal. Sungguh anjing yang setia. Qin Sheng, mengapa tidak turun dan memberi hormat kepada Kaisar yang baru? Kaisar, izinkan hamba untuk mengeksekusi para pemberontak ini. Musnahkan mereka sampai ke akar-akarnya. Hamba bertindak atas perintah kekaisaran untuk mengeksekusi para pemberontak ini. Siapapun yang berani menghalangi hamba akan dihukum mati beserta seluruh klannya. Jenderal besar, apakah mereka sudah gila? Berani memberontak secara terang-terangan. Ini kejahatan yang pantas dihukum musnahkan 9 generasi. Di mana pengawal kekaisaran? Di mana tentara? Kaisar, situasinya tidak benar. Benar. Sepertinya Shou Agun akan segera berganti penguasa. Komandan pengawal kekaisaran. Otoritas yang sungguh besar. Sayang sekali bahwa di seluruh aula ini, mereka semua adalah orang-orangku. Sungguh merusak pemandangan. Seret dia pergi dan hukum mati. Lepaskan aku. Kaisar, bahaya. Mari kita pergi dengan cepat. Tenang saja. Kartu-kartu sudah dibuka di atas meja. Tidak perlu berpura-pura lagi. Keberanian Kakanda Kaisar. Pangeran ini sungguh terkesan. Namun karena sudah sampai pada titik ini, maka tidak ada pilihan lain selain turun tahta Kakanda. Apakah kalian benar-benar percaya bahwa kalian sudah menang? Siapa yang sedang kau coba takuti? Lihatlah ke sekeliling aula ini. Siapa lagi yang berani menentangku? Aku tidak sudi menerimanya. Kanselir, Kaisar telah memperlakukanmu dengan baik. Kau sebenarnya di sini, dia telah merenggut nyawa. Dia benar-benar telah merenggut nyawa. Siapa lagi yang berani berbicara untuk penguasa tidak kompeten ini? Hamba bersedia mengakui Pangeran Rui sebagai kaisar yang baru. Penguasa yang tidak kompeten. Kau lihat sendiri bukan? Mengapa kau belum juga berlutut? Serahkan tahta kepada pangeran dengan patuh. Kakanda, keadaan telah sampai di titik ini. Hadapi kenyataan. Aku. Dan bagaimana jika aku menolak? Sehebat apapun kemampuanmu, kau tidak bisa mengguncang langit, bukan? Satu-satunya kesalahan adalah kebangkitan mendadakmu, serta pameran kekuatanmu yang berulang kali. Jika ini terus berlarut, Ibu Sure dan kami semua pada akhirnya akan disingkirkan olehmu. Jadi maksud kalian, karena aku tiba-tiba tidak kompeten, sehingga kalian terpaksa memberontak. Bagaimana menurutmu? Cukup bicaranya. Serahkan segala kekaisaran sekarang juga. Dan serahkan tahta kepada Pangeran Rui. Mungkin aku akan membiarkanmu tetap utuh sebagai mayat. Kurang ajar. Kau berani melakukan tindakan makar. Benar. Jika hari ini Kaisar berani melakukan makar, esok hari pasukan loyalis pasti akan bangkit. 15 bangsawan itu telah ditangani langsung oleh Qin Sheng. Di mana kau bisa menemukan pasukan loyalis? Sekumpulan sampah. Tak lama lagi, aku akan membuat kalian semua memohon sambil berlutut. Kau sudah berada di ambang kematian, namun masih berani keras kepala. Kau ingin kami memohon sambil berlutut. Kau tidak layak. Orang terakhir yang sekeras kepala ini sudah diberikan sebagai pakan ikan. Apakah kau ingin mencobanya juga? Hanya kau. Sebaiknya kukatakan padamu, bahan peledak itu
sudah kupersiapkan melalui orang-orang kepercayaanku. Seluruh aula ini telah dipasangi bahan peledak. Dengan satu perintah dariku, seluruh aula ini akan hancur menjadi debu. Kau ingin membalikan keadaan? Jangan bermimpi. Apa? Kalau begitu akhirnya, bagaimana kalau bertaruh dengan aku? Kakanda, jangan katakan bahwa aku tidak memberimu kesempatan. Apa yang ingin kau pertaruhkan? Mari bertaruh bahwa dalam satu batang dupa, semua orang di sini akan berlutut di hadapanku, bersujud dalam ketundukan, mengakui kesalahan kalian. Jika masih ada satu orang saja yang berdiri, aku tidak hanya akan turun tahta, tetapi kalian boleh mengambil kepalaku dan menjadikannya bola untuk ditendang ke sana kemari. Kau sudah bertaruh. Apa kau pikir aku takut padamu? Aku tidak percaya kau bisa membalikan keadaan. Itu sungguh menggelikan. Aku Xiao Shen, memiliki tulang punggung sekeras baja. Bahkan jika aku tidak sudi, bahkan jika kau mematahkan tempurung lututku, aku tetaplah pria yang berintegritas. Mengapa aku harus takut kalah darimu? Kau sendiri yang mengatakannya. Camkan kata-kataku. Orang tua haruskah kita menambah sedikit taruhannya? Jika setelah satu batang dupa, aku berlutut dan memohon ampun, maka biarkan aku dikabik oleh 5 kuda. Kinseng, kau begitu percaya diri. Mungkin karena kau pikir bawahanmu Wei Chain akan tiba dalam The film was seperempat jam translated bersama pengawal and kekaisaran narrated untuk by menyelamatkanmu. M-Media. Kaisar, apakah Anda sudah bersiap sejak awal? Itu bagus. Kaisar, Wei Chai pasti telah pergi untuk mengumpulkan para pejabat yang setia bukan? Kapan mereka akan tiba? Kau tidak perlu menunggu. Dia tidak akan datang. Anda bilang dia tidak datang, jadi dia tidak datang. Wei Chai setia kepada Kaisar. Bagaimana mungkin seperti yang Anda katakan? Katakan padanya, biarkan dia kehilangan semua harapan. Pasukan maut keluarga Xiao telah dikerahkan sepenuhnya. Semua pejabat yang setia secara bodoh harus dibunuh. Tak satu pun tersisa. Kakanda, Marquis Senbei dan para vasal lainnya telah memimpin pasukan di luar kota. Aku hanya perlu memberikan perintah. Dan sandaranmu akan hancur oleh rencanaku. Dengan jentikan jariku. Mengapa kau tidak bergegas menyerahkan tahtamu dan memberikannya kepada pangeran ini? Aku. Kapan pernah kukatakan? Aku akan mengandalkan orang lain. Apakah yang kau sebut sandaran itu? Hanya pedang ini. Shu Agun. Siapa yang tidak tahu? Kau bukan hanya tidak terampil dalam sastra, tetapi kau juga selemah anak ayam yang baru lahir, tanpa bubuk mesiu milikmu. Kau hanyalah sampah. Sekarang setelah kau menghadapi kematian yang pasti, apa gunanya lidah tajammu itu? Siapa yang bilang aku lemah? Lepaskan aku. Apa kau mencari mati? Lepaskan dia. Baiklah. Sekawanan pengkhianat. Hari ini, meskipun aku berdiri sendiri, aku akan memastikan kalian para pengkhianat semuanya dieksekusi. Mustahil. Aku melihatmu tumbuh dewasa. Kau, sejak kapan kau menjadi begitu garang? Hal-hal yang tidak kalian ketahui. Masih ada banyak lagi. Pengawal tangkap dia. Bunuh dia. Akan beri gelar dan 10.000 emas bagi yang berhasil. The film was translated and narrated by M-Media. Kalian semua. Beraninya kalian meremehkanku. Lindungi Kaisar. Aku benar-benar meremehkanmu. Namun meskipun kau bisa melawan 10.000 orang lalu kenapa? Di ibu kota kekaisaran ini, aku memiliki 100.000 pasukan. Mengapa belum kau lumpuhkan dia? Beraninya kau melukai putraku.
Aku akan mencabik-cabikmu. Mengapa kalian semua menatapku? Apa kalian tuli? Mengapa kalian belum bertindak juga? Apakah kalian pikir mereka mendengarkanku? Atau mendengarkan wanita tua Ibu Suri itu? Apa maksudmu? Marquis Xianbei. Kau. Jenderal besar. Mereka yang memahami situasi adalah orang bijak. Sejak Kaisar mengampuni nyawaku, aku telah mengikuti arahannya. Aku menasihati Jenderal untuk bijak dan mengikuti arah angin. Agar kau tidak berakhir dalam kehinaan dan meninggalkan warisan Noda. Jangan terlalu sombong. Aku masih memiliki pasukanku. Pasukanmu sudah menyerah kepada Kaisar. Mustahil. Bukankah kau baru saja? Bukankah kau sudah diseret keluar dan dihukum mati? Hanya kau. Rencana Kaisar sangat sempurna. Jauh sebelum kita meninggalkan ibu kota, dia sudah menyiapkan langkah balasan. Dia hanya menunggu kalian keluar dari persembunyian. Kaisar. Para pembunuh yang dikirim untuk menghabisi para pejabat. Semuanya telah ditangkap. Kaisar. Orang-orang kepercayaan jenderal besar. Semuanya telah dieksekusi. Mustahil. Apakah Kaisar sudah mengetahui semua yang terjadi hari ini? Naif. Apakah kalian benar-benar mengira aku akan benar-benar mempercayai kalian untuk menepati janji kalian? Lalu mengapa Kaisar berpura-pura terjebak dan pergi ke prefektur Linshou? Tentu saja untuk memancing ular keluar dari sarangnya. Lagi pula, dalam perjalanan ini, aku membersihkan kuil korup dan membangun sistem irigasi. Mengubah Linshou dari tanah tandus menjadi lumbung pangan Shou Agung kita. Setidaknya perjalanan ini tidak sia-sia. Jangan sombong dulu. Aku telah menanam bubuk mesiu di seluruh aula ini. Dengan satu perintah dariku. Kalian semua akan terkubur bersamaku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Bermain dengan bubuk mesiu di depanku. Aku sudah mencium bau The belerang dari film jarak was bermil-mil. translated dan sudah and lama menyuruh para narrated pelayan by membersihkannya. M-Media. Kau. Kaisar. Hamba yang tua ini sungguh bodoh. Hamba telah ditipu oleh mereka. Hamba yang tua ini tetap setia. Kau adalah kanselir Shou Agung. Alih-alih melayani istana dan rakyat, kau justru dikuasai oleh keserakahan. Dan demi kepentingan pribadimu sendiri, kau memimpin para pejabat dalam pemberontakan. Anjing tua yang tidak setia. Seret dia keluar. Dan penggal kepalanya agar semua orang melihatnya. Kaisar mohon belas kasih. Kaisar mohon belas kasih. Kaisar. Kaisar. Aku adalah Ibu Suri. Kau tidak bisa. Kau adalah Ibu Suri. Kau seharusnya menjadi ibu bagi dunia. Untuk menjadi panutan bagi para wanita di bawah langit. Namun, inikah caramu bersikap? Belum puas mencampuri urusan negara. Kau bahkan menginginkan putramu sendiri untuk merebut tahtaku. Sungguh seekor ular yang mencoba menelan gajah. Hamba salah. Hamba tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Pengawal, kurung dia di kuil istana dingin. Selama sisa hidupmu, kau hanya akan ditemani oleh dupa dan batu dingin. Bawa dia pergi. Ibu. Ibu. Apa yang akan terjadi padaku? Selamatkan aku. Ibu. Kakanda. Kakanda mohon belas kasih. Kakanda mohon belas kasih. Kakanda mohon belas kasih. Karena kau memanggilku adik kekaisaran, aku akan memberimu satu pelajaran terakhir. Jika kau tidak mencabut gulma sampai ke akarnya, mereka akan tumbuh kembali bersama angin musim semi. Kakanda. Pengawal, bawa dia dan jenderal besar ini, dan lempar mereka ke penjara surgawi. Eksekusi mereka setelah panen musim gugur. Kakanda. Pemenang menguasai segalanya, pecundan adalah penjahatnya. Rencana Kaisar sungguh sempurna. Hamba yang hina ini sungguh sangat mengagumi. Sekarang setelah para pejabat pengkhianat dan faksi pemberontak telah sepenuhnya dibersihkan, tidak ada lagi yang tersisa untuk mengganggu Kaisar. Kaisar, apa rencana Anda sekarang? Hal terpenting saat ini tentu saja adalah melahirkan 8 atau 10 pangeran.
Kaisar, Anda tidak bisa diperbaiki. Kaisar, jika Kakanda tidak bersedia, hamba bersedia. Baiklah. Jangan bercanda lagi. Wei Kai dengarkan dekretku. Ya, Panggil semua pengrajin terampil di kerajaan ke ibu kota. Sekarang setelah ancaman internal hilang, inilah saatnya untuk memulai revolusi industri.